Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadratil kurama wal fudala, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, ketua takmir masjid Baitul Makmur yang kami muliakan, Ustadz Subagio, Bapak Ibu, jamaah sholat subuh, calon-calon penghuni surganya Allah. Sebelumnya mohon maaf karena suaranya agak terganggu. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah lewat sholat subuh berjamaah. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masuda. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita oleh Allah ditakdir akhir hayat kita Allah takdirkan akhir husnul khatimah. Salawat dan salam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabiul Awal ini kampung-kampung, perumahan-perumahan sering kita temukan mengadakan kajian-kajian atau peringatan-peringatan, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih bersama dengan umatmu, maka aku Allah tak akan mengadab satu kaum
yang kaumnya masih bersama dan mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah yang kedua, barang siapa yang mau mohon ampunan beristighfar kepada Allah, maka satu kaum itu akan dijauhkan dari azab bala bencana malapetaka. Yang hadir ini punya dosa apa enggak? Dosanya laki-laki dengan perempuan itu banyak mana? Yang sering berbohong laki-laki apa perempuan? Yang sering selingkuh laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Yang suka ambil uang dompet bapak napa ibu? Maka disinilah kita luar biasa. Mohon ampunan saja kepada Allah, maka satu kaum itu dijauhkan dari azab bahaya malapetaka. Termasuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Kadang-kadang kita baca di bab itu, kadang-kadang kalau kita mengerti maknanya luar biasa. Banyak yang kita perlu contoh. Apa yang harus kita contoh dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu walakin lil hikmati ala dawami murakib in udiya ya'fu wa la yu'akib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Kadang-kadang itu hanya dibaca, tapi maknanya luar biasa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qalbuhu la yaghfulu. Rasulullah itu dalam hidupnya tak pernah berhenti untuk ingat kepada Allah. Saya tanya yang rawuh ini, dalam satu hari ingatan kepada Allah atau sholatnya, ibadahnya sama dosanya banyak mana? Halo, imbang. Masya Allah, luar biasa. Wala yanamu. Rasulullah itu tak pernah meninggalkan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam satu bulan kita bisa tahajud berapa kali? Setiap hari. Masya Allah, luar biasa. Maka sedikit banyak kita bisa memahami apa yang sering dicontohkan oleh Rasulullah. Walakin lil hikmati ala dawami murakib. Rasulullah itu selalu muraqabah, introspeksi diri. Wal tandur nafsum ma qaddamat slighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. In udiya ya'fu wa la yu'akib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Rasulullah itu pemaafnya luar biasa. Dan Rasulullah itu kalau diolok-olok orang lain, yasmut wa la yujawib, tidak menjawab dan diam. Banyak cerita-cerita Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah ke Taif. Saat itu yang menjadi musuh besar beliau adalah siapa? Abu Jahal dan Abu Lahab. Masa kecil Rasulullah itu di Taif, jadi sangat kenal penduduk Taif. Ketika Rasulullah dakwah di kota Taif, Abu Lahab dan Abu Jahal ini memprovokasi. Jangan engkau terima dakwah Rasulullah. Sehingga orang di Taif itu mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua, semua melempari batu kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengeluarkan darah, dan darahnya ini dicegah oleh Rasulullah untuk turun ke tanah.
dicegah di dadanya berlumuran darah, lalu malaikat sudah menawarkan diri. Ya Rasul, engkau tinggal memohon kepada Allah agar orang-orang Taif ini mendapatkan balasan azab dari Allah. Tinggal engkau berdoa ya Rasul. Saya malaikat akan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Coba bayangkan jawaban Rasulullah saat itu. Wahai malaikat, orang-orang Taif ini belum mendapatkan hidayah dari Allah. Saya tidak mau kebencian saya, berdoa kepada Allah agar orang Taif ini diadab oleh Allah. Biarkanlah. Kok seumpama jenengan Bapak Ibu berdakwah di satu tempat lalu dilempari batu. Malaikat menawarkan diri. Pak, Bu, sampai doa kepada Allah biar orang yang melempari batu ini diadab, saya akan melaksanakan adabnya. Gunung ini akan aku timpahkan kepada orang yang zalim kepada panjenengan. Napa jawab panjenengan, Pak? Pasti akan hancurkan saja wahai malaikat karena sakit hati. Dan banyak Rasulullah pribadinya yang begitu luar biasa. Rasulullah sholat menjadi imam, ada anak muda yang benci kepada Rasulullah. Setiap Rasulullah lewat diludahi. Dan ini tidak pernah diceritakan kepada semua sahabat. Ketika sahabat ini bercerita, ya Rasul, anak muda yang ini namanya sedang sakit keras. Rasulullah paham, tapi tidak pernah menceritakan kejelekan orang ini kepada sahabat. Yang pertama menjenguk orang yang muda sakit ini baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua yang di sini bisa mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Sesama tetangga, kadang-kadang yang lebih tahu itu tetangga apa keluarga kita yang jauh, pasti tetangga. Duwe gawe sunat nyelepereng tangga, yukane nikah nyele sendok tangga, bidal umroh haji nyele mobil tangga, utange kata sing nyauri dewe. Itu luar biasa tetangga itu. Bahkan saya pernah punya saudara, tetangga itu bisa menjadi saudara. Disinilah kita mencontoh Rasulullah, dan di dalam Al-Quran itu banyak apa-apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Salah satunya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Rasulullah itu satu yang paling condong dicontohkan, liman kana yarjullah, harapannya hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya datang dari Surabaya, diundang ke Masjid Baitul Ma'mur ini, saya tidak berharap apa-apa. Saya juga tidak mau disangoni. Artinya saya kepingin mencontoh Rasulullah, hidupnya selalu mengharapkan ridho Allah. Anta maksudi war ridho kamatlubi. Kadang-kadang ustadz itu kan begitu ya, repot dadi ustadz, undangane ra tau telat, mulai ngaji dikawani berkat,
berkat lali panitia tak sunat. Repote jadi kiai sak bendino isine ngaji budal isu molene bengi mulai ngaji mesti di. Nah, yang itu saya tidak mau. Jadi kalau diberi ya diterima, kalau tidak diberi ya tidak apa-apa. Jadi saya berangkat dari Surabaya, dari Medoan Ayu ke sini. Baru saya pernah ngisi di sini, ini pertama kali. Yang mungkin pernah di Sarirogo, perumahan apa? Yang lama itu lupa saya, juga pernah di kampungnya situ. Jadi kita semuanya sama, mengharapkan ridho Allah. Ada ibadah itu kan 3. Ya'budunallah fi sabilir raja. Ada orang itu yang ibadah karena mengharapkan pahala, mengharapkan surganya Allah. Boleh, tidak apa-apa. Tetapi yang paling bawah imannya. Yang kedua, ya'budunallah fi sabilil khauf. Orang yang ibadah karena takut akan ancaman Allah. Yang paling tinggi derajatnya Rasul, Nabi, Tabi'in, ya'budunallah fi sabilil mahabbah. Ketika kita beribadah hanya mengharapkan ridho Allah. Saya yakin subuh itu berat. Benar apa enggak? Salat subuh itu berat apa enggak? Berat. Tapi kita bisa ini karena apa? Karena iman. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, bangun tidur, sholat 5 waktu dijamak jadi 1. Usalli fardhu subuh saribsa jamak takbior lillahi ta'ala. Pokoknya luar biasa. Saya pekerjaannya ini di travel umroh. Jadi setiap bulan itu bisa umroh, setiap tahun bisa haji tanpa bayar. Beberapa kali orang negara-negara yang lain itu bilang, Indonesia puas, Indonesia puas, Indonesia bagus, good. Kenapa bagus saya tanya? Indonesia rata-rata itu akhlakul karimahnya dipakai. Mereka itu bisa melaksanakan innama bu'ithu liutammima makarimar akhlak. Tawafnya tidak pernah marah waktu tersenggol orang lain. Bener lah itu. Ada kejadian dan itu sering terjadi. Orang kalau sudah di Mekah, Medina itu biasanya soft, itu biasanya dilangkah-langkahi orang. Kalau tidak percaya, jangan tanya orang yang pulang umroh, pulang haji. Mesti dilangkah-langkahi. Kalau orang Indonesia tidak, lewat itu mesti amit, nuwun sewu, permisi. Saya kebetulan jamaah saya itu kecil, sholat di dalam masjid. Tiba-tiba ada orang Arab itu pakai baju gamis, orangnya tinggi besar. Teman saya, jamaah saya ini sholat, saya sholat. Tiba-tiba tidak tahu di samping saya ini kok ada orang Arab itu tadi. Saya cari teman saya, jamaah saya yang kecil tadi tidak ada. Loh, Pak, jenengan kemana kok tidak ada? Ternyata di dalamnya roknya orang Arab tadi. Jadi orang Arab itu kalau megang kepala itu, Masya Allah biasa itu. Kalau sudah sholat, ngusir softnya orang itu biasa. Orang Indonesia tidak pernah. Bahkan orang Indonesia jamaah saya tadi minggir terus dia minggir. Kadang ada yang diusir.
ruh, suaya. Tawafnya orang Indonesia itu kebanyakan suaranya mesti bareng-bareng. Kalau orang sana itu mesti bacanya sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Orang Indonesia itu aneh-aneh, ada yang kecup, ada yang Tawaf itu yang dibaca rata-rata sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Dari rukun Yamani itu kan melambaikan tangan, seakan-akan kita istilam menyentuh Hajar Aswad lalu kita cium dari kejauhan. Itu sama bacanya, Subhanallah, Maha Suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Dan orang Arab itu tidak keluar suaranya. Indonesia mesti kok bersama-sama. Ada yang seneng, ada yang tidak seneng, itu pasti. Orang Arab itu kalau terganggu dia bilang gini dok, dia bilang gitu, memnu, tidak boleh. Tapi sama orang Arab kan, orang Indonesia tidak ngerti, dibales ganti, dia balas orang Indonesia, sircot, neka sircot nyocot, sambil tawaf itu. Laki-laki dan perempuan kalau tawaf itu bedanya apa? Laki-laki lebih ribet karena tidak pakai celana dalam. Tidak boleh itu laki-laki pakai celana dalam. Dan waktu tawaf itu mesti nobrok jamaah laki perempuan. Subhanallah, diyal. Sudah pasti itu. Dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad doanya sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya dulu ditanya sama teman saya, kok bisa tiap bulan umroh, tiap tahun haji? Saya bilang, saya pernah memberangkatkan orang tua saya umroh. Saya di rumah itu dipanggil AA. Saya dipanggil AA. Saya manggil istri saya Ii. AA, Ii. Anak saya 5, saya panggil Beda kalau perumahan kan, papa, papi, pipi, pipo, mama, mami, mimi, mimo. Manggil ibunya bunda, bapaknya gemuk, panda. Umi pulang haji, bapaknya gemuk, babi. Ada yang manggil ebes, ibunya dipanggil memes, pamannya asbes, adiknya rebes. Saya bilang sama orang tua saya, usia orang tua saya 70 tahun. Bapak sudah meninggal dunia. Anaknya 12. 12 anaknya itu jadi orang semuanya. Karena sudah diketek tadi. Saya bilang sama ibu saya, Mak, saya manggilnya Mak. Sampean kalau haji tidak mungkin, Mak. Menunggunya 30 tahun, 35 tahun. Reguler sekarang itu nunggunya 35 tahun. Reguler. Kalau saya di plus itu menunggunya 7 tahun. Yang tidak nunggu visanya furoda 750 juta. Tahun ini kemarin itu yang berangkat itu tidak berangkat, visa furodanya tidak keluar. 750 juta tidak jadi berangkat haji. Jadi haji itu memang panggilan Allah, bukan karena banyak finansialnya. Orang yang banyak uang pun saat itu juga tidak berangkat haji. Maka kembali kalau kita mencontoh baginda Rasulullah dan orang-orang yang tawaf umrah semuanya mencontoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Rasulullah
mempersiapkan hidupnya demi kepentingan akhiratnya. Sama dengan kita semuanya ini. Walaupun kita paksakan jam 3 sudah bangun, kita paksa-paksakan ngaji, habis sholat subuh pengajian, ngantuk kita kuat-kuatkan. Ya Allah, ini kan yang belakang ini banyak yang ngantuk dikuat-kuatkan. Bagaimana caranya? Karena iman itu kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Taatlah kalian semampu semaksimal kalian. Saya yakin yang hadir ini tidak ada yang sama. Ada yang sholatnya tepat waktu, ada yang sholat duhanya tidak pernah ketinggalan, ada yang qobliyah ba'diyahnya tidak pernah ketinggalan. Kata Allah, fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kau masing-masing. Kalau kita baca Al-Quran mengerti maknanya lebih baik. Karena apa? Karena itu menjadi petuah bagi kita. Tidak hanya membaca Al-Quran saja. Contoh, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Hidup ini tidak hanya di dunia. Kalau orang yang mau ngerti, baca Quran, ngerti maknanya, ya Allah, ternyata dunia ini hanya sementara. Setelah itu pindah ke alam kubur. Kubur dan di dunia itu lama mana, Bapak Ibu? Halo? Di dunia sama di kuburan itu lebih lama mana? Lama di kuburan. Kok tahu? Kenapa kok di kuburan lebih lama? Kok mendeli kabeh medeni? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Karena kiamat itu kita tidak tahu kapan datangnya. Saya yakin lebih dari 63 tahun dari usia kita. Rasulullah kan meninggal 63 tahun. Saya yakin mulai dari kuburan sampai dengan kiamat lebih dari 63 tahun. Maka persiapkan ini untuk semaksimal mungkin untuk kehidupan kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Saya kalau ceramah mulutan gitu mesti mengingatkan dengan petua-petua. Ra re ra re ra re ra re ra re ra ra re 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 ra tombo ati iku 5 perkarane maca Quran angen-angen sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping 3 wong kang saleh kumpulono kaping 4 kudu weteng ingkang luwe kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Ini aja amalan-amalan yang kita harus kuatkan. Baca Al-Quran semaksimal mungkin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun.
Sesungguhnya orang yang beriman itu innamal mu'min, orang yang mukmin itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila terdengar nama Allah hatinya gemetar. Subhanallah walhamdulillah, semakin bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, apabila dia baca Al-Quran semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga yang rawuh yang hadir ini istiqomah membaca ayat suci Al-Quran. Wah, saya ini Ustadz setiap hari baca Yasin itu bisa 6.666 kali. Waduh, coba Pak, Yasin sampai 6.660 kali. Ya Allah, kita ini kalau baca Al-Quran itu mendapatkan kebaikan apa tadi? Bertambahnya iman, maka orang yang mendengarkan dan membaca juga bertambah iman kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan pasti takwa taat kita bertambah dan bertambah insya Allah. Moga-moga awal pengajian setiap hari Ahad 1, Ahad 2, Ahad 3, Ahad 4, moga-moga bisa istiqomah, masjid tambah makmur, dan pulang pengajian tambah sugih kabeh, hutangnya dilunasi oleh Allah, sing disauri gak gelem kok gak guyu. Jadi inilah kebaikan-kebaikan yang kita terima di dunia sampai nanti di akhirat. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesungguhnya kebaikan amal ibadah yang kita lakukan untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kedzaliman yang kita lakukan juga bukan untuk orang lain, kembali kepada diri kita sendiri. Mumpung kita di dunia, menyesal nanti di alam kubur. Doanya orang yang mati itu sama, kata Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ini Allah yang dahulu. Sama orang yang mati itu nanti semuanya bilang, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku berjanji akan memperbaiki amalku. Fa'as-soddaqo, aku akan bersodakoh. Wa akum minas solihin, dan aku akan soleh, dan aku akan solihah. Aku akan kembali. Sudah tidak bisa. Beda dengan orang-orang kafir. Karena orang muslim itu doanya begitu. Kalau orang kafir doanya beda. Ya Allah, kalau tahu aku ini diadab, mending aku engkau jadikan tanah saja. Karena ada hisab, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua manusia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, yang terakhir, wa dzakarallaha katsira. Perbanyak zikir kita kepada Allah, berbuat baik kepada orang lain seperti orang yang sudah memakai kain ihram. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang melaksanakan haji umrah memenuhi panggilan Allah dilarang berkata-kata kotor. Rafas dilarang untuk berbuat jelek kepada orang lain, dilarang untuk berbantah-bantahan dalam ibadah. Ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabat di makam, lalu sahabat menunjuk, ya Rasul, itu makam sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan ibadah. Lalu Rasulullah bilang, dia sedang diadab oleh malaikat di alam kuburnya. Apa kesalahannya?
amal ibadahnya hilang karena perbuatannya sendiri. Rasulullah menyebutkan yang pertama, sabab, suka mencaci maki orang lain. Benar ataupun salah, pahala kita hilang karena cacian makian. Apa tadi yang pertama? Caci maki, sabab. Yang kedua, sabta mahadha, sumpah serapah. Nyumpahi orang. Oh, konek ke api karo aku kon ditenono ya tak dongono gak selamat. Nah, itu sama namanya sumpah serapah. Sabab namsi finamimah ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Itu nikmat. Kebanyakan yang ghibah itu bapak apa ibu? Bu? Kalau ibu-ibu ketemu ibu-ibu yang diomongkan apa bu? Gak mesti. Kalau bapak-bapak, kalau sama bapak-bapak yang diomongkan apa pak biasanya? Kalau ghibah perempuan. Tapi kalau wanita dengan wanita, kalau ghibah yang diomongkan mesti harta benda. Bedanya begitu. Kalau laki-laki yang dibicarakan perempuan, kalau perempuan membicarakan masalah harta dan dunia. Itu sudah menjadi kepastian. Ghibah namsi finamimah, adu domba. Kila wakola, berita burung yang dikabarkan kepada orang lain yang kabarnya belum tentu benar. Yang terakhir adalah kadzab, berbicara bohong. Saya pernah ketemu teman saya pak. Dia kaget, katanya saya itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ini bukan kisah hoak. Dia ketemu saya, sama-sama Surabayanya. Saya di Rongkot, beliau di Kutisari. Ketemu saya, sama koriknya. Saya juga korik, cuma dulu pernah jadi korak lama. Ketemu saya bilang, dia bilang, loh, sampean kok dikabarkan betul sampean itu? Saya setiap sholat memfatihai sampean. Dia tidak bohong sama saya. Jamaah itu saya tanya, betul Pak Ustadz, sampean difatihai sering sama Ustadz imam itu di masjid. Beberapa hari, beberapa bulan, terus ketemu saya. Loh, kok bisa sampean kabar dari mana? Ada yang info kalau sampean itu sudah meninggal dunia. Wah, itu yang memberikan info dosanya, jariahnya sampai seberapa. Padahal saya masih hidup. Terus ada lagi berita bohong. Saya kawin sampai 4. Oh, itu dikabarkan. Padahal istri saya 1. Astagfirullah, tambah 6 ini. Ini seperti kisah televisi yang di Malaysia itu siapa? Nak Dewi boleh. Siapa itu? Walid. Oh, hafal Walid. Jadi kembali, kita semuanya sama manusia ini. Banyak dosanya. Maka kita mengharap ampunan ini. Kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Maka orang yang banyak mohon ampunan kepada Allah, satu pasti dosanya diampuni oleh Allah. Kalau sama manusia minta maaf belum tentu dosa kita dimaafkan. Boleh jadi dimaafkan di mulut saja, hatinya masih dendam. Tapi Allah tidak pernah punya dendam. Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Orang yang banyak istighfar itu rizkinya semakin digerojok oleh Allah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, diberikan rizki yang tidak disangka-sangka, anak keturunannya dijadikan anak keturunan derajat mulia dunia akhiratnya. Iki nek tak terusno suaraku entek. Sampai jam berapa, Bu? Ya monggo jenengan sampai jam 7 saya tak pulang. Kita berdoa kepada Allah, semoga lewat kita mencintai Rasulullah. Bermacam-macam orang kan, ada yang senang sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
sallallahu wasallam. Ada yang lagi meningkatkan lagi, senang puasa Senin Kamis, senang puasa pertengahan bulan. Semua sunnah-sunnahnya dilakukan, termasuk minum. Minum itu tidak boleh berdiri. Rasulullah mencontohkan duduk, lalu meminumnya satu tegukan, lalu mengucapkan alhamdulillah. Saya contohkan ya. Boleh ya, tidak apa-apa dicontohkannya. Jadi Rasulullah bukan bohong, ini benar. Rasulullah itu kalau minum baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, satu tegukan. Alhamdulillah. Yang kedua, Rasulullah juga mencontohkan, bacalah bismillah 3 tegukan. Setelah itu ucapkan alhamdulillah. Boleh ya saya habiskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3-nya tidak mampu ini. 3, alhamdulillah. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Moga-moga kita semuanya pertemukan nanti di akhirat bersama Rasulullah. Hei jamaah Masjid Baitul Ma'mur, masuk surga. Sampai tidak jauh, nanti masuk. Yang masuk dulu itu bapak apa ibu dulu? Bapak, ibu boleh di belakang tidak bapak? Boleh. Oh, anak sih gak gelem itu. Ibu di depan. Iya wis tidak apa-apa, ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Saya ketinggalan di belakang. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah masuk surga. Saya jatuh. Ditolongnya apa enggak, Bu? Enggak usah. Saling tolong menolong. Maka kita saling mendoakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Doa sendirian belum tentu diterima, tapi kalau doa bersama itu pasti diterima. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Karena apa? Mereka bersama-sama dalam ketaatan, mereka bersama-sama dalam ridhomu ya Allah. Jadi pasti doa bersama ini bisa menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah. Moga-moga subuh Ahad untuk berikut-berikutnya jamaahnya tambah banyak, full kayak sholat Jumatan gitu bisa ya. Apalagi kalau setiap subuh menunya bebek, jangkep saulan kena asam urat. Kita berdoa kepada Allah, moga-moga pengajian yang sedikit ini membawa hikmah dan dibarengi dengan turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf karena suaranya serak, tidak bisa maksimal. Ikti hajatina, hasil maqasidana, wa bi syafaati Rasulillah, bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, jangan pernah Engkau persulit ya Allah kami sekeluarga kami ya Allah. Allahumma yassir lana umurana umurat dunya wal akhirah. Ya Allah mudahkanlah urusan kami di dunia, mencari nafkah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Kami orang tua, kami sudah berumah tangga, punya anak, maka berikan kami
rizki yang bisa mencukupi keluarga kami ya Allah. Engkau berikan anak-anak kami ahli ibadah, kami semua Engkau mudahkan urusan dunia, lebih-lebih Engkau mudahkan urusan akhirat. Allahumma tawwil umurana bi ta'atik, panjangkan umur kami, usia kami ya Allah, panjang umur dalam ketaatan di jalan Engkau ya Allah. Engkau matikan kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Iqdi hajatina, hasil maqasidana wa bi syafaati Rasulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya. Kami sampaikan Ustaz dan juga para jamaah bahwa alhamdulillah Masjid Baitul Ma'mur setiap selesai atau pada sholat maghrib berjamaah kita ada tadarus rutin. Masya Allah. Tidak kecuali kalau habis itu kita berkenan ada tadarus berkenan. Selain itu rutin dan alhamdulillah juga konsumsi juga seadanya dari jamaah yang memberikan konsumsi. Kalau ada yang ada, monggo para ibu bapak yang bisa ada waktu untuk bisa ikut tadarus rutin pada sholat maghrib berjamaah. Demikian bisa disampaikan. Mohon maaf apabila kurang benar. Dan setelah ini kami persilakan untuk para jamaah bisa menikmati sarapan pagi yang telah disediakan oleh pengurus. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.